Shalom anak-anak, hari ini kita masuk pada pembelajaran IPS mengenai keragaman dan keunikan rumah adat dan pakaian adat di Indonesia. Keragaman rumah adat di Indonesia. Rumah adat umumnya dibangun menyelesaikan kondisi bentang alam wilayah setempat. Tidak hanya unik, bentuk rumah adat mengandung makna simbol tertentu. Semua itu disesuaikan adat istiadat tiap-tiap daerah. Nah, kita perhatikan pada tabel berikut. Di sini ada nama rumah daerah dan juga nama-nama rumah adat yang ada di Indonesia. Kita ambil beberapa contoh. Aceh, nama rumah adatnya Rumah Kerong Bedade. Untuk Sumatera Barat, Rumah Gadang. Sumatera Utara, Rumah Bolon. Ya. Untuk seterusnya bisa kamu baca dan perhatikan satu persatu. Nah, di sini ada kita lihat bentuk rumah adat dari 34 daerah di Indonesia, ya, atau 34 provinsi. Jadi kalau kamu lihat tidak ada yang sama antara satu dengan yang lain. Jadi bentuknya berbeda, memiliki ciri khas masing-masing dan keunikan masing-masing. Berikut keunikan beberapa rumah adat yang ada di Indonesia. Dimulai dengan rumah adat Batak Toba. Dan rumah adat Batak Toba ini disebut dengan Jabu Bolon. Jadi ini berada di daerah Sumatera Utara. Perhatikan atapnya, ya. Jabu Bolon memiliki atap yang bentuknya seperti pelana kuda dengan sudut yang sangat sempit sehingga cukup tinggi. Dindingnya pendek tapi cukup untuk berdiri karena rumah tidak dilengkapi dengan plafon. Di atas pintu depan terdapat gorga atau lukisan hewan seperti cicak dan kerbau yang didominasi dengan warna merah, hitam, dan putih. Gambar cecak merupakan simbol bahwa masyarakat Batak adalah masyarakat yang memiliki rasa persaudaraan yang begitu kuat antar sesamanya. Sedangkan gambar kerbau adalah simbol ucapan terima kasih. Nah, kita perhatikan yang kedua adalah rumah joglo. Keunikan rumah ini terletak pada desain atapnya yang tinggi dan disangga menggunakan 4 tiang yang disebut dengan soko guru. Jadi kalau kita lihat bentuknya, rumah joglo ini termasuk besar dan megah. Berikut adalah rumah lamin. Nah, ini rumah lamin ini adalah rumah dari suku Dayak di Kalimantan Timur. Keunikannya kalau kita lihat, ya, ini memiliki ukuran yang besar. Jadi rumah ini memiliki ukuran besar, ya. Rumah lamin bisa dihuni 12 sampai 30 keluarga. Ya. Lamin juga memiliki panjang, ya, sekitar 300 meter dengan lebar kurang lebih 15 meter dan tinggi 3 meter. Jadi dengan ukurannya yang besar tersebut, lamin bisa dihuni hingga 100 orang. Kita lanjutkan dengan rumah Tongkonan. Rumah adat Tongkonan ini berasal dari suku Toraja di Sulawesi Selatan. Ya, kita perhatikan inilah dia rumah adatnya itu. Bagian atap tongkonan melengkung mirip perahu. Badan tongkonan dihiasi dengan ukiran khas suku Toraja. Pada bagian depan tongkonan kita perhatikan dihiasi dengan tanduk kerbau. Pintu dan jendela pada tongkonan unik karena dibikin lebih kecil. Tujuannya adalah untuk menghalau udara dingin agar rumah lebih hangat. Ya, kita tahu bahwa daerah Sulawesi Selatan ini termasuk daerah dataran tinggi yang memiliki udara yang dingin. Keunikan lainnya adalah letak atau posisi tongkonan harus menghadap pada utara dan membelakangi selatan. Ya, jadi mereka membangun rumah menghadap
Utara. Kita lanjutkan rumah Honai. Rumah Honai, kalau kita perhatikan pada gambar, rumah adat ini berasal dari suku Dani di Papua. Keunikannya yaitu rumahnya pendek, atapnya berbentuk bundar dan terbuat dari ilalang atau jerami. Jadi dia tidak memiliki jendela dan pintunya juga kecil. Jadi kenapa tidak memiliki jendela? Ini untuk mengurangi udara dingin dan menghindari dari serangan hewan buas. Berikut keragaman pakaian adat di Indonesia. Perbedaan kondisi geografi wilayah Indonesia mendorong berkembangnya pakaian adat. Penduduk daerah biasanya menggunakan pakaian adat dalam peringatan peristiwa atau acara tertentu. Di beberapa daerah, pakaian adat dikelompokkan sesuai kedudukan atau status pemakaiannya. Jadi ada daerah pakaian adatnya tidak satu, ada pakaian adat khusus raja, ada khusus bangsawan, ada khusus untuk rakyat biasa. Nah, di sini kita lihat tabel anak-anak, yaitu nama-nama pakaian adat daerah dan asal daerahnya. Bisa kita lihat di sini. Kau perhatikan, jadi ada contohnya ulus, ini berasal dari Sumatera Utara. Nanti kamu perhatikan lebih seksama. Nah, ini dia gambar pakaian adat yang ada dari 34 provinsi. Jadi kalau kamu lihat, tidak ada yang satu pun yang sama. Masing-masing memiliki ciri khas dan keunikannya sendiri-sendiri sesuai dengan adat istiadat mereka masing-masing. Keunikan pakaian adat. Kita lihat dari Bali, pakaian adat Bali, ini ada gambar, ini dikenal dengan nama Payas Agung. Keunikannya, kalau kita lihat dari pakaian wanitanya, berciri khas menggunakan sanggul, kebaya, kamen bulang pasang, dan selendang. Sedangkan untuk pria, ciri khasnya adalah menggunakan penutup kepala berupa udek. Kemudian mereka juga memakai baju setengah badan, kemudian memiliki kamen, memakai saput, keris, serta selendang. Kemudian kita lanjutkan ke Kalimantan Barat. Ini adalah pakaian Kalimantan Barat. Nah, untuk pakaian laki-laki ini disebut King Baba, dan untuk pakaian perempuan disebut King Bibinge. Keunikannya terletak pada bahan pembuatannya, yakni dari kulit kayu ampuro atau kapuo. Jadi ada nama pohon yang bernama pohon ampuro dan kapuo. Nah, pohon ini dikenal dengan kandungan serat yang sangat tinggi. Jadi cara membuatnya dengan dipukul-pukul di dalam air, kemudian dikeringkan dan dihias untuk digunakan. Nah, berikut Jawa Barat. Nah, ini adalah pakaian adat dari Jawa Barat, jadi dikenal dengan baju pangsi atau kebaya Sunda. Keunikannya, pria menggunakan pakaian jas takwa dengan kain dodot, jadi seperti kain sarung, kamu perhatikan. Sebagai pelengkap, mengenakan kalung dan keris yang diselipkan di pinggang. Sedangkan untuk wanita, mengenakan kebaya dengan ikat pinggang yang disebut dengan beuber. Kain yang dikenakan adalah kain kebat. Sebagai pelengkapnya, menggunakan mahkota, hiasan rambut yang digelung julung dan diberi untayan bunga. Mereka juga memakai sandal yang disebut dengan kelem gelis. Jadi nama sandalnya ada. Kita lanjutkan. Dari Sulawesi Selatan, kita lihat pakaian adatnya
dikenal dengan baju bodo. Ya. Jadi keunikannya pakaian adat wanita ini bernama baju bodo terbuat dari kain muslin, sedangkan untuk pria nama bajunya disebut bala dada, terbuat dari kain lipa sabe atau lipa gerusuk. Jadi kain adat mereka ya, kain adat mereka itu namanya. Warna yang digunakan baju bala dada biasanya merah, biru, dan hitam. Pria menggunakan penutup kepala bernama pasapu yang terbuat dari daun lontar. Ya, jadi kalau yang asli berasal dari daun lontar. Baju bodo apabila dipakai ya oleh wanita ini akan memiliki gelembung pada bagian punggung serta pakaian ini tidak memiliki lengan dan tidak ada jahitan di bagian lehernya. Ya, jadi hanya diikat di pinggang jadi seperti ada lengan ya. Banyak aksesori yang digunakan seperti gelang, keris, selempang atau rantai sembang, sabut tangan, kepingan-kepingan logam kalung, ya, bandu emas dan cincin. Jadi untuk Sulawesi Selatan ini pakaian adatnya penuh dengan perhiasan. Anak-anak, keragaman rumah adat dan pakaian adat Indonesia menjadi kekayaan budaya yang harus kita banggakan.